Yes, selamat pagi teman-teman sekalian. Happy Monday semuanya. Selamat hari Senin. Oke. Jadi ini hari Senin. Semangat untuk kalian yang mulai bekerja setelah 2 hari libur, Sabtu dan Minggu, atau Minggu aja libur. Dan sekarang kami mulai bekerja sebagai jangan mengeluh, hari Senin rasanya menyiksa ya. Karena setiap hari itu sama, kalau nggak percaya lihat vlog saya yang sebelumnya. Setiap hari itu sama indahnya, sama bahagianya. Ya, jadi pagi ini mau ke pom bensin ya guys, teman-teman sekalian, saudara-saudara, sambil kita melihat pemandangan indah di kota Medan. Di kota Medan, Medan Metropolitan. Saya mau sharing ya. Tahu punya kesulitan yang sama, punya pergumulan yang sama, punya kerinduan yang sama juga untuk setiap anak-anak remaja kita di zaman ini. Gimana sih bisa dekat dengan anak-anak remaja, tapi lebih identiknya gimana sih bisa mendekati anak-anak remaja, oke? Gimana bisa mendekati anak-anak remaja? Kan memang ya di zaman ini insan dari zaman ini anak-anak remaja itu, kayak apa ya, saya rasa ya, kayak punya dunianya sendiri. Waduh, udahlah, kita sebagai orang yang lebih dewasa atau bahkan sebagai orang tua, udah menghadapi anak-anak remaja pasti bakalan bingung. Ya, pasti maunya ini ya, jadi segitu semua nih. Ini salah, itu salah ya kan? Itu yang yang menjadi pergumulan. So muncullah sebuah pertanyaan, muncullah sebuah permasalahan, rumusan masalah. Rumusan masalahnya, gimana sih mendekati anak-anak remaja? Nah, hari ini itu yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Bagaimana sih caranya mendekati anak remaja? Dan ini sharing saya saja. Kalau mungkin ada beda pandangan ya oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau bagi saya yang pertama, teman-teman sekalian, yang pertama bagi saya itu adalah ingat mereka ya. Yang bisa diingat tentang mereka ya kan? Karena memang kalau langsung dekat sama mereka ketika remaja itu memang susah teman-teman sekalian. Ketika sama mereka ketika dari SMA atau dari SMP langsung itu SMP kelas 2, kelas
kelas 3 atau SMA langsung dekat sama mereka itu susah kan, karena mereka memang udah punya dunianya sendiri. Jadi itulah pergumulannya, nggak bisa kita masuk. Mau kita kayak malaikat misalnya, ketika kita masuk dari SMP atau dari SMA mencoba mendekati mereka, kita bahkan justru dengan apaan sih, aneh nih, kesurupan atau apa, dia baik banget sama gue, bisa bakal begitu, dan itu bisa bikin jadi ada jarak juga gitu. Jadi pada masa-masa pra-remajanya, dari situlah mulai dekat sama mereka, atau bahkan dari masa anak-anaknya SD gitu. Di situ dekat sama mereka, di situ mulai say halo sama mereka, kenalan sama mereka, kemudian kepo-kepoin ya kan, ejek-ejekin sama mereka dari masa-masa itu, dari masa-masa pra-remaja sebelum mereka masuk ke remaja. Dari situ mulai dekat, ya udahlah masuk sini aja lah. dari masa-masa itu, dari masa-masa pra-remaja ke remaja, kalau mau dekat sama anak itu bisa kita dekat sama mereka, dan gampang, cenderung lebih gampang juga, cuman lebih mengalir aja, lebih santai aja. Nah yang penting ketika kita udah kenal sama mereka, udah say hi sama mereka, nah itu tadi, ingat tentang mereka, ingat dari nama mungkin, karena nanti sewaktu-waktu kalau ketemu ya kan, kalau ketemu kita bisa gampang manggil mereka, Anto, misalnya gitu ya kan, Sudirman, gitu apaan tuh. Tentang mereka lah, ingat aja hobi, kesukaan, bahkan kesulitan mereka, ingat aja. Nanti waktu ketemu tiba-tiba atau tiba-tiba ketemu sama mereka, kita nggak jadi apa kabar, nah gitu. Jadi kayak orang lain juga jadinya. Tapi kalau kita misalnya mengingat nama mereka, mengingat apa kesulitan mereka, mengingat orang tua mereka atau kayak mana mereka, jadi kita bisa ada ketika ketemu bisa langsung panggil nama, gimana, misalnya dia sulit matematika misalnya, gimana dengan matematikamu, Rudi, gimana dengan matematikamu, misalnya begitu ya. Haleluya. Situ ada bahan pembicaraan, di situ ada bahan ejek-ejekan bukan ngebully ya, cuman ledek-ledekan gitu aja lah. Kok gue lewat sini wah, astaga, inilah kan pecah konsentrasi ya gini dah. Ini dah lah. Aduh, ngaco. Emang lah gue mah ajaib. Itu jadi ketika kita bisa ingat mereka dalam proses-proses sebelum masa remaja, nah saya merasa itu nanti akan lebih natural, lebih alami ya, untuk bisa dekat sama mereka. Aduh, malas lah udah, macet sini aja bos. Dan yang gue bingung, kenapa gue harus lewat sini ya? Tuhanku, aneh bin ajaib memang gue mah. Ya, kemudian yang kedua itu adalah
lakukan sesuatu untuk hidup mereka, teman-teman sekalian. Lakukan sesuatu untuk hidup mereka. Sesuatu ini sifatnya lebih ke arah mendidik. Sekali lagi saya selalu ingatkan, sesuatu ini arahnya untuk mendidik, bisa juga untuk menghibur sih, untuk bisa mungkin mengalihkan kegalauan mereka, bisa juga begitu. Bukan sesuatu untuk hidup mereka. Tentang nggak usah berpikir terlalu melakukan sesuatu yang terlalu besar untuk hidup mereka, nggak usah. Yang simple aja, tapi ada yang bisa kita lakukan untuk hidup mereka. Yang simple aja. Kalau harus gimana sampai menyekolahkan mereka, waduh edan enggak lah, nggak sanggup lah. Jadi gue pasti nggak cukup kalau itu mah. Oke. Atau beli sepeda motor sama mereka, wah gubrak apalagi itu. Masalah besar atau kecilnya, tapi masalah kita itu tulus, kita itu melakukannya dengan tujuan untuk dia, begitu, kebaikan dia, lakukan aja. Saya juga bukannya orang yang selalu ada sebenarnya sama anak-anak ini, selalu bisa hadir gitu dalam mengusulkan mereka sama anak-anak remaja ini. Bukan orang yang bisa seperti itu juga ya, tapi yang sering saya lakukan, yang ada di dalam motivasi saya, dalam hati saya, ketika saya tahu ada sesuatu tentang mereka, ada kesulitan tentang mereka, lupa gue, saya lakukan gitu untuk mereka. Itu yang sering saya lakukan. Nah, kita langsung next lagi. Kita langsung next. Saya bisanya misalnya perbaiki apa, misalnya saya suka memang teknik-teknik begitu, bongkar-bongkar. Nah, saya bisanya perbaiki sesuatu, dan kemudian saya lihat ada seorang anak yang sepedanya mungkin rusak, ya udah, selagi saya bisa saya perbaiki, saya perbaiki aja gitu. Ya, atau misalnya saya juga biasanya sering saya bisa teknologi dikit-dikit, kayak mana ada misalnya LCD HP pecah gitu kan, LCD HP pecah, rusak layar handphonenya begitu. Nah, kalau ke bengkel lumayan mahal toh perbaiki handphone. Kalau ke bengkel lumayan mahal, layar bisa 500, bisa 600 gitu. Tapi kalau saya, karena kan ya hanya beli bahan dasarnya aja kan, dan pasang-pasang sendiri, itu bisa jauh lebih murah dan itu sangat membantu kan. Ya udah, saya kerjain aja gitu, saya bantu aja, nggak peduli. Nah, itulah lakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita udah sampai, wow, ramai sekali di sini. Turbo, oke. Sini aja ya. Sini boleh. Muter-muter jadinya. Yes. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, kenapa ini menjadi keyakinan saya ketika melakukannya? Karena Yesus juga, yang saya lihat adalah dia melakukan sesuatu dulu gitu. Dia melakukan sesuatu dulu dalam hidupnya,
dan baru dia memperkenalkan Allah, menunjukkan Allah, sehingga orang bisa memuliakan Tuhan. Itu yang saya lihat. Coba lihat, mulai dari mujizatnya di Kana, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari kerasukan, menyembuhkan orang dari penyembuhan orang yang dari pendarahan. Wow, lakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu gitu semasa dia hidup. Dia Tuhan aja melakukan sesuatu dulu, baru dia memperkenalkan Allah gitu. Ini yang jadi dorongan saya. Kenapa saya begitu ya? Kenapa saya harus melakukan sesuatu aja dulu untuk hidup mereka, anak-anak remaja ini gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini mau ngisi minyak dulu. Dompet aneh di mana? Cek dulu. Oh ini. Kan tadi tinggal. Bisa rekaman nih. Oh, masih. Oke. 6 liter, Mbak. Yes. Oke, udah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ibu bapak. Next, yang ketiga teman-teman sekalian. Yang ketiga itu adalah menunjukkan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, ini yang yang harus kita memorize juga. Kenapa? Karena sulit benar untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan di zaman modern ini, zaman yang serba empiris ini, zaman yang serba menunjukkan bukti. Sementara kita mau menunjukkan Allah, sang pribadi yang nyata, yang hadir melalui iman. Ini yang jadi pergumulan. Ya, tapi sebenarnya bisa kita menunjukkan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup anak remaja ini. Sebenarnya bisa. Yang penting kita itu menuntun mereka aja, menunjukkan kepada mereka aja hal-hal yang sudah mereka lalui, itu semua karena Tuhan. Kamu lihat, Tuhan itu baik. Tuh, Dia kasih kamu ini, Dia kasih kamu itu, Dia lindungi kamu, Dia kasih kamu kepintaran hingga akhirnya ya ini Tuhan kasih. Nah, ini Tuhan berikan. Nah, gitu sih sebenarnya. Menuntun aja, karena memang kalau tidak begitu, mereka nggak akan terbiasa melihat segala sesuatu yang terjadi ini, yang sudah mereka lalui dari sudut rohani, ya kan? Kalau nggak diajarkan, nggak diarahkan dari semenjak remaja, nah maka besarnya juga nggak akan bisa, sulit banget. Sampai besarnya nggak akan bisa, sulit. Nah, itu sebabnya anak remaja itu ya perlu dibimbing, dituntun untuk bisa melihat begitu, menuntun mereka gimana cara melihat pekerjaan Tuhan di dalam hari-hari mereka, melihat segala pekerjaan Tuhan dari sudut mata rohani. Ya, jadi ajarkan mereka. Roma berapa ya? Saya lupa. Roma 11 ayat 39 atau Roma berapa? Saya lupa itu. Ya,
dari dia, oleh dia, untuk dia. Kemudian segala kemuliaan hanya untuk dia. Nomor berapa saya lupa itu. Nah, ajarkan mereka itu. Ajarkan, tunjukkan kepada mereka bahwa penyebab awal dan terakhir dalam hidup kita itu dari Tuhan. Dan dari Tuhan. Oke, ini yang saya bisa rindu sharing sama teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian ya, Bapak Ibu. Gimana sih bisa dekat sama anak-anak remaja? Ya, yang pertama ingat mereka dalam proses dari masa pra-remaja atau masa pra-remaja sampai mereka masuk di dalam usia remaja. Ingat mereka, nama, hobi, kegiatan, kesulitan, ingat aja, karena nanti itu akan ada berfungsi untuk ketemu sama mereka berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah lakukan sesuatu untuk hidup mereka, bukan masalah besar atau kecil, tapi dengan ketulusan, dengan demi kebaikan anak ini, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ya, tunjukkan pekerjaan Tuhan. Tunjukkan pekerjaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Hal apapun, baik itu suka ataupun duka, tunjukkan cara Tuhan bekerja. Dan biarlah di dalam semuanya itu mereka bisa bersyukur, menerima dan melihat Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kita. Karena kalau tidak begitu, kita akan kehilangan generasi-generasi yang percaya, generasi-generasi yang menyembah, teman-teman sekalian. Ya, semoga memberkati sharing di pagi hari ini, Monday right morning, sambil isi minyak tadi, dan ini udah langsung mau balik lagi, teman-teman sekalian. Thank you sudah memperhatikan, thank you sudah menonton, thank you sudah mendengarkan cerita-cerita aneh-aneh saya. Cerita aneh, jangan aneh-aneh ya. Aneh-aneh udah beda, tapi cerita aneh ya sesuatu yang beda mungkin kalau teman-teman dengarkan dari pandangan-pandangan pada umumnya. Oke, kalau suka boleh di like, kalau tidak suka boleh dibakar, dibenamkan, dan kalau bisa, kalau memang mau dan merasa diberkati, boleh di share ya, untuk lingkungan keseharian kita. Share aja, copy linknya, kemudian share. Oke, thank you. God bless you all. Selamat hari Senin. Tetap semangat menjalani hari-hari ini. Bye-bye.